Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia. Selamat datang di video kedua dari playlist Matematika Super Dasar. Yang di materi ini, di video ini kita akan bahas operasi bilangan pada bilangan asli dan bilangan bulat. Kamu juga bisa menonton dulu video sebelumnya yang membahas tentang jenis-jenis dan teori bilangan sebelum kamu memasuki subbab ini. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung admin memproduksi video-video berikutnya. Oke, langsung aja teman-teman kita mulai dari basic operasi bilangan. Operasi bilangan itu artinya kita melakukan sesuatu kepada bilangan itu dengan bilangan lainnya. Dan di sini mungkin teman-teman ada atau udah pernah dengar istilah PEMDAS ya. PEMDAS itu adalah prioritas operasi bilangan yang dimulai dari parentheses atau kurung ya, kemudian multiplication dan division atau kali dan bagi ya, ini sejajar. Kemudian baru diakhiri dengan addition and subtraction AS, yaitu tambah dan kurang, ini juga setara. Nah, tiga prioritas ini tentu harus kamu lakukan ketika menghadapi bilangan. Nah, tapi admin akan bahas dulu detail atau basic operasi setiap bilangan. Nah, yang pertama dari operasi ya, operasi tambah dan kurang dulu. Apa definisi penjumlahan atau pertambahan? Apa definisi pengurangan ya? Nah, kalau teman-teman dengar definisi tambah, itu artinya teman-teman menggabungkan dua hal menjadi sesuatu yang lebih besar. Sedangkan untuk pengurangan adalah penggabungan dua hal yang menghasilkan lebih kecil, yang umumnya begitu. Tapi nanti juga akan bergantung pada bilangan apakah itu positif atau negatif ya. Kita bahas yang bilangan asli dulu. Misal kita punya suatu garis bilangan, nah kalian berada di titik awal ya, mungkin 0 ya, meskipun bukan bilangan asli. Kalian berjalan 2 langkah. Ya, satuan dari garis bilangan ini ada 2 langkah. Kemudian kalian berjalan lagi 4 langkah ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Kalian akan tiba di titik 6. Maka arti dari pertambahan atau penjumlahan ini adalah menggabungkan dua upaya yang teman-teman lakuin. Jadi 2 langkah ditambah 4 langkah menjadi 6 langkah. Begitu juga kalau teman-teman punya suatu barang. Misalkan teman-teman punya 2 apel ya, kemudian teman-teman beli lagi 1 buah apel, maka teman-teman sekarang akan punya 3 apel, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, sedangkan untuk pengurangan, misalkan teman-teman punya 6 buah tomat, lalu ada orang lain yang mengambil tomat teman-teman itu 2 buah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tomat yang tersisa adalah 4 biji doang, karena 2 yang sebelumnya udah diminta sama orang lain. Nah, inilah definisi pengurangan, yaitu adalah selisih atau sisa dari yang sebelumnya kita miliki menjadi apa yang kita miliki setelahnya, kurang lebih gitu. Kelihatan basic banget teman-teman. Kita lanjut ke definisi kali sama bagi dulu. Misalkan teman-teman datang ke rumah teman yang lain, kalian ketuk pintunya 4 kali, misalkan tok 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 tok. Nah, teman-teman mengetuk 4 kali. Tapi teman yang kalian panggil ini ternyata masih belum sadar, belum bangun dan sebagainya. Jadi kalian ketok lagi pintunya dengan jumlah yang sama. Tok 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 tok. Nah, tapi masih belum bangun. Akhirnya teman-teman coba sekali lagi mengetok pintu itu. Jadinya tok 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 lagi. Nah, pertanyaannya, berapa kali teman-teman mengetuk pintu itu secara total? Itulah yang mengantarkan teman-teman menuju definisi perkalian. Jadi ada 3 event atau 3 kali teman-teman mengetok pintu, di mana satu ketokan itu ada 4 ketukan. Dalam satu kali usaha, dalam satu kali teman-teman pegang pintu itu ada 4 kali ketukan. Nah, teman-teman melakukan usaha itu 3 kali. Berarti 3 kali usaha yang teman-teman lakukan dengan masing-masing 4 ketukan. Teman-teman akan dapat 12 ketukan total ya. Nah, di sini teman-teman dapat definisi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. 4 ditambah 4 ditambah 4 atau 4 sebanyak 3 kali. Kurang lebih begini teman-teman. Ini buat refresh ya teman-teman. Dan definisi pembagian. Nah, definisi pembagian ya, kalau secara angka, kebalikan dari perkalian. Jadi, misalnya teman-teman punya
12 apel. Kebanyakan kalau digambar. Kita punya 12 apel ya. 12 apel teman-teman ingin bagikan kepada 3 orang yang berbeda. Nah, maka berapa apel yang didapat setiap orang? Langsung aja 12 dibagi 3 sama dengan 4. Tapi 4 ini ada maknanya. Apa itu? 4 apel per orang. Jadi di situ ada makna teman-teman membagikan sesuatu secara adil atau setara. Ya, atau kalau oke teman-teman, kita latihan soal sebentar untuk membahas PEMDAS ini atau prioritas dalam mengoperasikan suatu bilangan. Nah, kita punya contoh pertama 2 kali 3 plus 4. Jelas banget ya. Kalau tidak terikat aturan, semuanya urut ya. Kita hitung bilangan atau operasi dari yang paling kiri terlebih dahulu. Lanjut ke kanan. Kebetulan dia langsung kali. Jadi otomatis kita langsung prioritaskan. 2 kali 3, 6. 6 ditambah 4. Hasilnya 10. Kita lanjut lagi, 7 ditambah 6 kali 2. Kalau penghitungan normal, dia harusnya dimulai dari kiri. Tapi karena ada plus dan perkalian, otomatis perkalian ini kita prioritaskan. Kita bisa tambah kurung meskipun di situ nggak ada ya. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, kita bisa tulis tuh 7 ditambah 12 sama dengan 19. Aman ya teman-teman ya. Nah, baru di soal nomor 3 ini, kurungnya memang udah diciptakan sebelumnya. Jadi, teman-teman mau nggak mau harus kerjakan kurungnya dulu. 7 ditambah 6 itu 13. 13 dikali 2 itu 26. Oke teman-teman, lalu lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini ada 3 operasi, tambah, kali, dan kurang. Seperti biasa, ketika ada yang levelnya berbeda, yaitu perkalian dengan penjumlahan dan pengurangan, ya kita bisa buat kurungnya meskipun nggak tertulis di soal. Langsung aja ini sama dengan 1 ditambah 6 dikurangi 2. Maka sama dengan 7 dikurangi 2. Atau sama dengan 5. Oke, aman ya teman-teman ya. Selanjutnya admin akan bahas operasi dengan bilangan ganjil dan genap. Sekarang kita akan explore tapi nggak pakai angka ya. Kita cukup bayangkan dengan ganjil dan genap aja. Sekarang nih, penjumlahan dan pengurangan dulu. Bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, itu menghasilkan apa? Hasilnya pasti selalu genap. Ya, teman-teman bisa coba. 9 tambah 9, 11 tambah 11. Kenapa? Karena ini sama aja dengan 2 kali bilangan ganjil. Ya nggak? Hasilnya pasti genap. Lanjut lagi, bilangan genap ditambah bilangan genap. Jelas banget dong, hasilnya pasti genap. Ya, karena 2 kali bilangan genap. Udah pasti hasilnya selalu genap. Lanjut lagi, bilangan ganjil ditambah bilangan genap. Hasilnya pasti selalu ganjil. Teman-teman bisa cek di garis bilangan ya. Misal di sini kita punya 1, 2 dan seterusnya. Nah, ketika teman-teman punya bilangan ganjil ditambah genap ya, misal ditambah 2 terus menerus, ditambah 2, nanti dia jatuhnya akan di bilangan ganjil terus. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian sekarang masuk ke perkalian. Kalau pengurangan gimana Kak? Kalau pengurangan sebenarnya prinsipnya sama ya, jadi tinggal dibalik aja. Jadi bilangan ganjil dikurangi genap pasti selalu bilangan ganjil ya. Jadi dia nggak memberikan perubahan apa-apa karena dia ketemunya selalu bilangan ganjil terus, ya kan? Kemudian bilangan ganjil dikurangi bilangan ganjil, hasilnya pasti akan bilangan genap. Kenapa? Karena sifat ganjilnya saling mengurangi satu sama lain. Akhirnya dia akan ketemu genap. Kemudian genap dikurangi genap, pasti hasilnya selalu bilangan genap. Oke teman-teman, ini sebenarnya nggak usah dihafalkan, tapi teman-teman renungkan aja. Jadi teman-teman bisa terbayang di luar kepala. Lanjut ke perkalian. Perkalian bilangan ganjil dengan bilangan genap. Yang pertama, perkalian bilangan genap dikali dengan bilangan genap. Udah pasti dong hasilnya bilangan genap ya. Dia nggak akan dapat ganjil dari manapun. Lanjut lagi, perkalian bilangan ganjil dikali bilangan ganjil, pasti hasilnya selalu bilangan ganjil ya. Dia nggak akan bisa dapat genap karena nggak ada kelipatan duanya. Selanjutnya bilangan bilangan ganjil dikali bilangan genap,
hasilnya sudah pasti bilangan genap. Kenapa? Karena bilangan genap itu memuat kelipatan 2. Maka di sini udah pasti hasilnya bilangan genap. Aman ya teman-teman? Untuk pembagian, misalnya nih, bilangan genap dibagi dengan bilangan genap. Hasilnya sih belum tentu ya, belum tentu bilangan ganjil atau genap, karena pastinya harus ngelihat dulu. Kalau di sini ternyata dia punya faktor 4, kemudian di sini faktornya cuma 2, nah dia masih bisa banget dong hasilnya bilangan genap juga. Tapi untuk pembagian ini tentunya nggak selalu bisa. Karena apa? Karena tergantung dia habis dibagi atau enggak. Kalau habis dibagi sih kita enak narik kesimpulan. Tapi kalau misalnya 16 dibagi 7, kan itu kan nggak habis dibagi ya. Jadi nggak kita bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas operasi bilangan pada bilangan prima dan bilangan komposit. Untuk mereview dulu, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki hanya 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Sedangkan untuk bilangan komposit itu adalah suatu bilangan yang jumlah faktornya lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Misalnya angka genap selain angka 2, angka 4 nih misalnya, dia faktornya berarti 1, 2, 4. Ada 3 faktor, lebih dari 2. Nah, pertanyaannya, 1 itu masuk yang mana? 1 itu bukan merupakan bilangan prima, tapi juga bukan bilangan komposit. Nah, sekarang kita akan belajar operasi-operasi pada bilangan itu. Misalnya nih, bilangan komposit dikali bilangan komposit. Udah pasti bilangan komposit juga. Kemudian bilangan prima dikali bilangan prima, hasilnya pasti dong bilangan komposit. Nggak mungkin akan menjadi bilangan prima juga. Kita lanjut ke bilangan selanjutnya, yaitu operasi bilangan bulat. Nah, selanjutnya adalah operasi pada bilangan bulat. Kita review sedikit ya. Kalau bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat negatif ya, kemudian bilangan 0, kemudian bilangan bulat positif, atau bilangan negatif dengan bilangan cacah. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Yang pertama, bilangan positif atau negatif dengan 0. Bilangan berapapun ya, apapun itu, mau positif atau bilangan negatif, ketika ditambah 0, maka hasilnya juga akan bilangan itu ya. Jadi tidak akan mengubah hasilnya sama sekali. Kemudian, ketika suatu bilangan, entah itu positif atau negatif, dikali dengan 0, maka hasilnya pasti akan 0. Itu ya teman-teman ya, sifat dari angka 0. Kemudian untuk bilangan 0, ketika dikali 0 pasti hasilnya akan 0. Nah, kalau penjumlahan, kemudian pengurangan ya, kemudian perkalian, itu masih bisa guys. Tapi kalau pembagian dengan 0 itu tidak bisa ya, karena itu tidak terdefinisi. Selanjutnya ini poin 2, yaitu operasi bilangan antar bilangan positif dengan negatif. Ini mungkin banyak yang nanya, positif dikurangi negatif, negatif dikali negatif, hasilnya apa? Oke, kita bahas satu per satu. Bilangan positif ditambah positif, hasilnya pasti selalu positif. Ya, ini aman banget ya teman-teman ya. Bilangan positif dikurangi bilangan positif, hasilnya bisa tetap positif, tapi juga bisa negatif. Ya enggak? 7 dikurangi 5, positif 2. Tapi 3 dikurangi 8, itu negatif 5. Berarti bisa dua-duanya. Oke, lanjut. Bilangan positif ditambah negatif, ini hasilnya bisa positif, tapi juga bisa negatif. Karena ini bermakna yang sama dengan operasi di atasnya ya. Jadi misal kita punya 8 ditambah negatif 3, ini akan sama dengan 8 dikurangi 3 atau 5. Nah, jadi 8 ditambah negatif 3, itu berarti dari titik 8 ini, dia akan bergerak ke arah kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Dia akan jatuh di angka 5. Oke, paham ya teman-teman? Selanjutnya, positif dikurangi negatif. Ini hasilnya pasti selalu positif. Kenapa? Karena negatif yang ketemu negatif ya, dalam konteks penjumlahan itu dia akan berubah menjadi positif ya. Bilangan udah positif,
ditambah positif pastinya makin positif ya. Gini, selalu positif. Misalnya 8 dikurangi negatif 3. Maka ini maknanya sama dengan 8 ditambah 3. Sama dengan 11. Nah, gimana kalau yang di depan itu bilangan negatif, gengs? Gimana? Nah, oke, admin coba satu persatu ya. Bilangan negatif ditambah bilangan positif. Itu hasilnya bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Tergantung seberapa besar tambahnya itu berapa. Misalnya negatif 10 kalau ditambah 12 sama dengan 2. Tapi kalau cuma ditambah 2, hasilnya menjadi negatif 8. Gitu ya guys. Lanjut lagi. Bilangan negatif dikurangi bilangan positif. Hasilnya selalu negatif. Kenapa tuh guys? Karena bilangan yang negatif dikurangi suatu bilangan positif, berarti harusnya dia makin berkurang. Ya enggak? Misalnya nih, kita punya minus 3 dikurangi bilangan positif, berarti dia berjalan terus ke kiri ya, min 4, min 5 dan seterusnya. Mau berapapun dia akan menjadi semakin besar negatifnya, makanya selalu negatif. Lanjut lagi, bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Hasilnya pasti selalu negatif karena maknanya sama dengan yang di atasnya ini. Jadi dia akan bergerak semakin ke kiri ya dan seterusnya. Makanya hasilnya selalu negatif. Dan yang terakhir, bilangan negatif dikurangi dengan bilangan negatif. Hasilnya bisa positif, bisa negatif. Kenapa? Karena negatif yang ini ketemu negatif ini pasti akan jadi plus. Itu berarti negatif menjadi ditambah positif. Nah, nanti dia akan ikut aturan yang paling atas ini tadi. Tergantung seberapa besar positifnya itu menambahkan negatifnya. Ya, semoga bisa dipahami, gengs. Nah, sekarang gimana kalau perkalian dan pembagian? Oke, kita langsung bahas ya satu persatu. Bilangan positif dikali dengan positif. Udah pasti selalu positif ya. Nggak ada debat ya, guys ya. Kemudian bilangan positif dikali bilangan negatif udah pasti selalu negatif. Ya, karena dia memuat negatif atau minus di sini. Jadi hasil akhirnya pasti ada minusnya, nggak mungkin hilang. Minus kali positif ini juga sama ya. Ini kan tinggal dibalik, hasilnya akan sama. Kemudian negatif dikali negatif. Hasilnya pasti selalu positif. Karena sekali negatif dikali sekali negatif udah pasti akan habis saling mempositifkan. Jadi hasilnya selalu positif. Oke, kita lanjut ke pembagian. Pembagian sebenarnya juga sama, tinggal dibalik ya. Jadi ketika dia positif dibagi positif, ya dia akan dapat negatif dari mana? Pasti hasilnya selalu positif. Kemudian positif dibagi negatif, pasti akan menjadi selalu negatif. Ya, minus atau negatif dibagi positif, hasilnya selalu positif, selalu negatif, ya. Kemudian negatif dibagi negatif akan saling meniadakan. Jadi hasilnya selalu positif. Kalau kita perhatikan polanya sama, yang tandanya sama pasti selalu positif. Yang tandanya sama selalu positif, dan yang tandanya beda pasti hasilnya selalu negatif. Gitu teman-teman. Oke, itu yang bisa admin sampaikan. Terima kasih udah menyimak. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai operasi bilangan rasional dan juga bilangan real. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.